هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa adin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Rawahu Ahmad. Sadaqallahu wa sadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Saya sangat bahagia pagi hari ini berada di tengah-tengah hamba Allah. Saat ditanya tentang sehatnya menjawab kompak, nggak ada yang berbeda. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Saya tadi disampaikan aktivitas kami di berbagai macam kegiatan yang seringkali bersinggungan dengan orang sakit. Kami ada di PMI Kota Surakarta. Saya ada beberapa kegiatan dengan rumah sakit, ketemu dengan para dokter dan seterusnya. Seringkali hadir dalam majelis-majelis mereka, mensosialisasikan kegiatan kami. Itu para medis, para dokter yang heterogen, yang banyak ideologinya, banyak cara berpikir yang berbeda-beda. Itu kalau ditanya dalam forum, gimana bapak ibu-ibu sehat? Itu ternyata nggak semuanya menjawab seperti yang kita jawab. Itu yang paling keras mau tahu jawabannya apa kira-kira kalau beliau-beliau ini ditanya kata sehat? Jawabannya ya sehat gitu. Semangat menunjukkan sehat. Tapi ada juga di antara mereka walaupun para medis kadang-kadang terdiam. Saya tanya kenapa tidak jawab Bapak? Dia beritahu, Ustadz saya sedang tidak sehat katanya. Makanya kalau ditanya sehat saya diam. Kalau saya jawab sakit gimana nanti? Kan nggak kompak katanya gitu. Tapi yang luar biasa, hari ini pagi ini saya tanya yang hadir sehat, jawabnya ternyata bukan sehat dan sakit. Jawabnya Alhamdulillah. Barakallah. Saya percaya betul yang menjawab Alhamdulillah itu ya tidak semuanya sehat-sehat saja ini. Ada yang habis kontrol di rumah sakit, dapat berita acara dari dokter bahwa ternyata tak semuanya baik-baik saja. Gula darahnya, kolesterolnya, ya Pak ya. Tapi kenapa kita jawab hamdalah kira-kira? Kenapa kita jawab kalimat Alhamdulillah? Ini semuanya jawab Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah ini adalah sebuah kemuliaan yang sangat besar yang ada dalam kalam ajaran agama kita. Itu kalau kita lihat dari bahasa, dari kosakatanya, Alhamdulillah kan terdiri dari 3 kalam itu, kalimat itu. Yang pertama hamdun, yang kedua apa?
dan yang ketiga adalah Allah lafdzul jalalah. Hamdun itu artinya apa? Itu pujian. Dalam kalimat alhamdulillah itu mendapatkan awalan al. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ini mungkin para santri sudah paham betul, tapi yang belum santri insya Allah nanti suatu saat ya Allah kasih pahamkan menjadi santri. Itu kalimat hamdun itu adalah isim namanya, berakhiran tanwin. Kalau berawalan al tidak boleh tanwin, tanwinnya hilang menjadi alhamdu. Kalau hamdun tadi artinya pujian, kalau mendapat awalan al ada perubahan makna nggak kira-kira? Ada. Apa perubahan maknanya? Apa? Hamdun itu pujian, dikasih tambalan awalan al, berubah makna nggak? Halo? Nanti kalau dalam kajian tafsir bahasa Arab ada namanya al-istiqraq. Al itu kalau dulu saya di Sanawiyah Aliyah ya hanya belajar al-ma'rifah saja. Tapi ada namanya al-istiqraq. Al-istiqraq itu al yang menunjukkan segalanya semuanya tanpa ada pengecualian. Jadi kalau ada kata hamdun mendapatkan awalan al, maka dimaknai bahwa semua pujian, semua pujian. Li itu adalah harfun bijar, bagi Allah itu lafdzul jalalah. Saya dulu membaca kitab kuning dikenalkan kalimat Allah itu menarik ibu-ibu. Kenapa menariknya Ustadz? Saya minta maaf. Kalau lihat masjid ini ya artinya ada sesuatu yang besar. Kadang-kadang orang melihat masjid. Ini saya minta maaf Datuk. Saya kebetulan juga mendapatkan tugas itu mengajar sosiologi, antropologi, agama. Selain ilmu tafsir memang bidang keilmuan saya. Saya pernah belajar di ilmu pertanian juga. Dan memang hobi saya itu dulu hanya kuliah saja. Dan puncaknya ya oleh Allah Ta'ala hadir di tempat ini bisa bertemu hamba-hamba Allah yang luar biasa, yang punya mimpi untuk bisa menjadikan sebuah peradaban besar yang diawali dengan kalam Allah. Maka berkah. Ini berkah sekali. Makanya saya ingin sampaikan apa? Kata Allah itu kan terdiri dari huruf-huruf ya. Alif, lam dan ha. Alif, lam dan ha. Itu kalau tanpa harokat Anda bisa baca nggak? Bisa. Bacanya apa? Allah. Biasanya kalau di masjid-masjid teman-teman di Nahdlatul Ulama itu masjid itu penuh dengan aksesoris. Tapi kalau lihat masjid ini sekilas tanpa tahu siapa ustadznya, siapa kurikulum kiainya, orang nebak-nebak ini masjid NU ini. Nggak ada tulisan-tulisan Arab itu. Saya nggak tahu gitu. Tapi prosesnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat kata Allah misalnya tanpa harokat kita sudah bisa sebut. Lah yang menarik ketika kita membaca tanpa harokat, ketika alif kata Allah itu hilang, tinggal lam ha. Kira-kira bisa dibaca nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa. Apa bacanya? Lillah. Jadi menarik. Lillah. Alhamdulillah. Lillah itu menunjukkan siapa? Menunjukkan Allah. Bagi Allah. Ketika lam yang pertama tadi dihilangkan, tinggal lam dan ha. Lam dan ha tanpa harokat. Anda bisa baca nggak? Apa bacanya? Lahu katanya. Maknanya apa? Allah juga. Allah yang memiliki. Ketika lam itu hilang, tinggal satu huruf. Ha. Anda bisa baca nggak? Bisa ternyata. Apa bacanya? Hu. Pernah dengar orang wirid hu. Pernah nggak? Itu kalau dalam konsep kajian aliran-aliran dalam Islam itu ada torikoh. Itu ada yang mengajarkan wirid itu. Ya saya nggak ngerti, saking pelitnya nggak nyebut Allah tapi sebutannya itu menyebutkan siapa kira-kira? Allah. Tetapi kalau dalam kaidah bahasa Arab, domir itu nggak boleh berdiri sendiri. Jadi kalau tadi lillah oke, kalau lahu boleh, tapi kalau hu saja, nah itu dia itu nggak bisa. Dia siapa? Ya harus menunjukkan kalimat Allah. Maka paling sempurna adalah kalimat Allah. Makanya alhamdulillah
lillah. Itu kalimat yang sangat luar biasa, punya energi yang sangat besar. Kenapa Ustadz bisa mengatakan seperti itu? Tadi dibacakan oleh asatid kita, santri kita, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Ayat ini jelas di Quran surat Ibrahim, salah satu nabi yang sangat masyhur namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. 68 nama beliau terulang dalam kitab suci Al-Quran. Ibrahim itu ada surahnya. Surah keberapa? Surah ke-14 ya. Surat ke-14. Itu ternyata ada satu kalimat yang luar biasa. Apabila kau mensyukuri nikmat Allah, Allah telah menyerukan atas kalian. Allah telah mengumandangkan, menyampaikan, menyerukan kepada kalian sebuah teori ya, sebuah teori besar. Teori itu apa Ustaz? Ya, ini bagian dari sebuah keyakinan yang harus dibangun oleh orang beriman. Apa itu? La in syakartum la azidannakum. Jadi konsep kebersyukuran itu ternyata akan mendatangkan banyak nikmat. Kebersyukuran itu akan mendatangkan banyak nikmat. Percaya tidak kira-kira? Percaya tidak? Anda dalam posisi syukur nggak kira-kira? Yang menjawab alhamdulillah tadi pasti bersyukur itu. Tapi yang diam saja saya nggak tahu. Bisa jadi masih ada masalah tadi di rumah, belum selesai. Tadi habis di WA anaknya yang di perantauan, ada urusan yang kadang-kadang berat. Tapi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan apapun masalah yang ada, apapun kejadian yang ada. Ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, walaupun kemarin Anda habis check up di rumah sakit kondisinya nggak baik-baik saja, alhamdulillah masih bisa hadir di tempat mulia ini. Nggak kita rasakan, karena sakit itu yang paling utama hakikinya bukan pada fisik kita. Sakit itu yang paling berbahaya pada apa? Sakit apa kira-kira? Sakit hati kata beliau. Sakit hati itu sakitnya melebihi sakit apa? Gigi. Pernah sakit gigi Bunda? Itu Maggie Z pernah punya lagu seperti itu. Ini adik-adik nggak kenal mungkin beliau. Yang dulu suka dangdut mungkin pernah dengar. Katanya sakitnya hati ini lebih sakit daripada sakit gigi. Ya nggak rasakan. Kalau sakit gigi memang luar biasa kadang-kadang. Tapi oleh Allah ada jauh yang lebih sakit, itu sakit di hati kita. Saya kembali ke konsep tadi. Artinya ketika kita mensyukuri, kita bisa melihat bahwa Allah kasih nikmat itu jauh lebih besar sesungguhnya dibanding ujian dan musibah yang ada. Kenapa Ustadz bisa berkata seperti itu? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kau itu kalau mau coba itu hitung-hitung nikmat Allah. Kau mau hitung-hitung nikmat Allah. Itu ada angkanya enggak kira-kira? Ada bilangannya yang bisa kalian bayar itu? Bisa kalian bayar? Bisa kalian rupiahkan? Maksudnya apa Ustadz? Hari-hari ini banyak, kalau di dunia medis juga seperti itu. Banyak orang yang pakai pencangkokan, ada yang donor kurnia dan seterusnya, donor ginjal dan seterusnya. Itu di dunia maya sekarang ini kita baru tahu betul bahwa tidak semua transaksi orang ngasih donor itu cuma-cuma. Bahkan ada satu tempat yang itu diaktivitaskan ya, saya minta maaf. Saya itu kemarin diminta untuk studi banding ke negeri China. Di situ pengelolaan darah itu luar biasa. Itu masyarakat itu donor darah itu seperti diternakan. Mereka kasih hidup tapi diambil terus darahnya. Kalau di kita kan relawan itu ya suka hati, ini bagian dari amal kebaikan, amal soleh. Di mereka enggak, itu betul. Di satu tempat itu kasih kehidupan, kasih jaminan makan yang sehat dan seterusnya, ambil darahnya. Kemudian kalau tahanan-tahanan politik yang melawan pemerintah, itu negeri yang sesungguhnya berideologi komunis, mereka nggak paham tentang agama, walaupun gembor-gembornya keluar itu ada. Nah, ini urusan politik luar negeri ya. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung di sini karena etnis Cina. Tapi banyak saudara-saudara kita yang beretnis Cina yang Muslim juga mengakui bahwa tempat kami, nenek moyang kami ini ada masalah sesungguhnya. Ketika mereka nggak kenal agama, itu betul. Mereka nentang itu eksekusi matinya itu bukan sekedar dieksekusi mati. Yang eksekusi mati itu para spesialis itu. Dilihat dulu jantungnya masih berharga nggak?
Karena cara berpikir mereka kan orang hidup itu kan yang paling mereka takuti apa kira-kira? Orang komunis, orang yang nggak beragama paling ditakuti dalam hidup apa kira-kira? Hah? Mati, iya Pak ya? Mereka nggak punya bayangan tentang ilmu setelah hidup di dunia ini, mati. Maka cara berpikir mereka sederhana, seperti Anda punya mobil. Anda punya mobil, itu andaikan mobil itu mesinnya diganti yang baru, kira-kira tambah lama nggak? Tambah. Makanya pimpinan-pimpinan mereka itu kalau butuh ginjal ya cari ya pemuda-pemuda yang menantang itu, ambil ginjalnya taruh yang sepuh-sepuh ini. Kalau jantungnya bisa taruh jantungnya, parunya ambil parunya dan seterusnya. Matanya juga seperti itu. Semua organ manusia itu modelnya seperti itu. Agar apa? Agar pimpinan-pimpinan mereka, kan Tuhan mereka sebenarnya kan pimpinan-pimpinan mereka ini. Ketua-ketua partai kalau orang ingin membahasakan. Hati-hati itu. Komunis itu sebuah ajaran yang begitu dia tampil dalam sebuah kekuasaan, dia tidak akan pernah membiarkan orang yang berbeda atas dia. Makanya kenapa Pancasila negeri kita ini Indonesia itu tidak boleh komunis hidup di negeri kita. Itu karena sesungguhnya mereka tidak mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Kalau umat muslim kan lakum dinukum waliyadin. Kamu punya ideologi, aku punya ideologi kan. Tugas kita berdakwah, mengajak mereka agar mengikuti ideologi kita. Kalau mereka tidak, itu begitu komunis menguasai atau komunis nggak perlu dia dengan pemilu dan seterusnya merasa kuat, dia melakukan kudeta. Dan sejarah negeri ini banyak berlumuran darah karena aktivitas-aktivitas kudeta. Itu walaupun mereka nggak mayoritas, mereka mampu kalau mereka sudah siap. Angkatan kelima sudah dipersiapkan itu. Antek itu betul. Naudzubillah min dzalik. Itu bahaya. Makanya kaum muslim tolong ini utamanya yang dulu pernah ada generasi sepuh, generasi tua, mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala senantiasa bisa menyaksikan dan bisa menyampaikan itu kisah-kisah pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana negeri ini pernah betul-betul berdarah-darah karena urusan komunis ini, orang yang tidak beragama ini. Ini ingin saya sampaikan. Makanya kalau ditanya berapa sesungguhnya Anda mau menghargai mata, paru, ginjal, berapa kamu hargai? Itu udah ada tawarannya itu. Anda punya mata, coba jamaah, tolong ditutup mata kiri, ditutup mata kiri semua ditutup. Saksikan ke depan, saksikan ke depan. Masih kelihatan nggak ustadznya ini? Masih kelihatan ganteng ya? Oh insya Allah berkah, masih kelihatan. Itu kiri, saya ingin ambil yang kiri saja. Itu kalau Anda minta dikasih harga berapa itu? Loh kenapa? Kan Anda masih tutup satu, pakai mata kanan masih terlihat kan? Saya ambil satu saja. Berapa kira-kira? Punya nilai berapa? Oh sudah ada angka ini 200 sudah. Nanti coba di internet kalau butuh uang antum jual itu mata kiri Anda itu. Itu nanti kalau bagus sih. Tapi ada yang geleng-geleng kepala itu. Walaupun mungkin matanya sudah kabur pakai minus berapa itu, tapi tetap tidak mau dia. Loh, kenapa kira-kira? Nah itu lain taudu nikmatullah la tuswa. Kita nggak pernah memperhatikan yang kecil-kecil. Bagian dari ayat-ayat kemuliaan yang Allah berikan untuk kita. Tapi kalau kita paham berapa besarnya nilai yang Allah Ta'ala berikan ini, yang kurang itu apa tuh kira ini? Kurang syukur, ya Pak ya? Kurang syukur. Makanya alhamdulillah menjadi kalam paling awal untuk membuka Al-Fatihah. Al-Fatihah bagian satu ayat, saya minta maaf itu Ummul Kitab. Ini ibunya Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin bicara, ada seorang mufasir bahkan menyebut Al-Fatihah itu wajhul kitab, wajahnya Al-Quran, wajahnya. Karena membaca As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang ini, kita bisa tahu betul semua isi Al-Quran. Loh kenapa dengan Al-Fatihah Ustaz? Al-Fatihah ini bacaan yang paling sering kita baca, paling sering kita baca. Itu kalau kata mufasir itu wajhul kitab, itu wajahnya. Wajah itu paling menentukan. Saya kebetulan di sini kemarin menyelesaikan ya tugas perkuliahan akhir untuk fikih munakahah. Salah satu mata kuliah yang saya diamanahi selain ulumul Quran di STIQ, karena bidang kajian kami tadi selain pertanian ada teknologi pendidikan, kami juga belajar ulumul Quran, ilmu Quran. Kami juga menuntaskan fikih munakahah. Jadi saya sering sampaikan kepada para mahasiswa-mahasiswi, mudah-mudahan bisa terbantu. Jadi kalau nanti ada jomblo-jomblo yang belum laku di Bengkulu ini, kalau mau bersedia nanti bismillah. Artinya bisa kita selesaikan, kita carikan yang terbaik
di lingkungan orang-orang hamba-hamba Allah yang terbaik. Setuju nggak kira-kira? Karena ini bagian dari sebuah penuntasan separuh dari nilai agama. Man tazawwaj faqad istakmala nisfal iman. Antum itu kalau masih jomblo walaupun imannya kuat, baca Qur'annya bagus 30 juz, tapi bahasa hadis gimana? Masih separuh dia punya agama, separuh dia punya iman. Maka butuh mengutuhkan. Dan perlu saya ketahui biar mahasiswa, karena kemarin proposal pernikahannya sudah diserahkan kepada saya, Datuk. Nanti kalau kepengen lihat mau nikah dengan siapa dan seterusnya bisa jenengan Datuk bisa. Itu ada yang mau menikah usia 29 tahun, 30 tahun. Wah, itu gimana? Nah, mudah-mudahan makanya perlu dikasih motivasi. Perlu dikasih motivasi karena tak ada pahala yang jauh lebih besar ketika menyampaikan qabil tu nikah dalam sebuah akad yang namanya akad nikah itu kalau sebelumnya itu semua maksiat, semua haram dan lain sebagainya, begitu pernikahan terjadi memandang, memegang istri itu berpahala nggak kira-kira? Berpahala. Itu sampai hanya saya minta maaf, saya tadi cerita di depan santri ini, saya barusan lihat berita, nangis kita kalau melihat suasana di luar itu. Bagaimana rumah tangga dan keluarga itu tidak terbentuk dengan nilai-nilai norma-norma Islam. Saya mohon maaf, jauh dari tempat ini di Pati, kemarin dengar beritanya itu, di Pati, di Jawa Tengah, ada seorang ibu tidur dalam posisi dekat bayinya. Dia peluk bayinya, dua anaknya yang masih balita, yang satu 4 tahun, yang satu 2 tahun. Yang 4 tahun itu mendekap ibunya, yang 2 tahun sudah tergeletak. Ditinggal suaminya 2 hari, suaminya berturut-turut nelpon sama dia, tidak ada jawaban. Dia pulang, dia sudah temukan istrinya dalam posisi jadi mayit. Dengar beritanya, jadi mayit, kaget dia, kaget. Anaknya dehidrasi, semuanya masuk ke ICU, dan sampai hari ini anak yang bayi itu masih dalam posisi di ICU, tapi yang lainnya sudah masuk itu cairan-cairan. Itu 2 hari. Mayat itu sudah 2 hari. Dan ketika polisi coba cari datanya siapa yang bunuh dan seterusnya, antum tahu siapa yang menjadi tersangka utama? Suaminya. Loh, kenapa suaminya? Ternyata ada KDRT, dipukul dengan benda tumpul itu sampai meninggal ditinggal. Loh, kenapa kok bisa ada kekerasan dalam rumah tangga yang sampai memberikan sesuatu yang bahaya? Itu netizen ternyata saya lihat beragam dia punya komentar. Kenapa netizen komentar beragam, Ustaz? Suaminya punya alasan. Saya marah kepada istri saya karena saya cemburu. Loh, kenapa cemburu? Itu punya handphone, saya mau minta lihat handphonenya, nggak diperlihatkan. Mungkin karena suaminya sudah usia hampir 50 tahun, istrinya masih 30 tahun. Ada kecemburuan. Cemburuan boleh mukul nggak kira-kira? Ini kalau orang nggak agama, nggak paham agama, bisa bermasalah. Makanya keselamatan yang paling aman untuk anak-anak gadis kita. Saya ingin sampaikan kepada para jamaah, cari itu hamba-hamba Allah yang pernah ikut kuliah fikih munakahah. Setuju nggak kira-kira? Oh, setuju katanya. Kenapa? Karena dalam Islam laki-laki terbaik itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Dia imam yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dia imam. Begitu seorang bapak melepaskan anak perempuannya kepada seorang laki-laki, itu kalau dia tidak dalam posisi orang yang paham tentang agamanya, banyak menangis kalian. Banyak menangis kita. Makanya beritahukan betul itu nilai-nilai kebaikan yang Allah Ta'ala ingin bisa hadirkan. Kan gitu. Konflik-konflik itu bisa sangat punya potensi bermunculan dan hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita harus seksama memperhatikan betul apa yang harus kita bisa pahami bersama. Oleh karena itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini kami bangga betul berada dalam sebuah lingkup suasana yang insya Allah mudah-mudahan merapat dan mendekatnya masyarakat ke tempat ini jadi berkah untuk semuanya. Kenapa? Karena kita akan dikenalkan dengan agama, tentang bagaimana cara bersyukur yang benar kepada Allah, berperilaku dan beramal kebajikan yang bisa dilaksanakan. Ada satu hal yang menarik, Datuk Saib dan para santri, para asatid, saya terus terang ingin saya sampaikan ini, berkah betul oleh Allah. Bukan apa-apa, saya 3 hari di sini ada sesuatu yang besar yang saya rasakan. Ada sesuatu yang besar. Masjid ini tidak pernah putus ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Suasana para santri luar biasa karena punya motif yang sangat kuat untuk takarub kepada Allah.
nama pesantren Safinatun Najah. Saya sampaikan di awal ketika ketemu santri, nama yang mengingatkan saya tentang sebuah perahu besar atas sebuah kesabaran yang besar yang dimiliki oleh seorang Nabiullah. Nabi yang para mufassir bahkan menyebutnya Adam baru. Kenapa Adam baru? Karena Nuh alaihissalam itu merupakan figur paling awal setelah seluruh umat manusia Allah Ta'ala hancurkan. 950 tahun sejarah Nabi Nuh dengan kesabaran yang luar biasa, dia sampaikan dakwah itu kepada umat dan masyarakatnya, tapi nggak ada yang dengar, tapi banyak yang mengabaikan, tapi mereka masih dalam kekufuran, bahkan mereka dicemooh, diejek dalam konsep-konsep nilai buat apa, untuk apa, dan seterusnya. Ini sesuatu yang besar. Tapi Nabi Nuh alaihissalam akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan perahu itu, untuk menjadikan perahu itu, dan fakta yang kemudian terjadi. Siapa yang mengikuti perahu itu kemudian mendapatkan yang disebut dengan An-Najah. Safinah itu artinya perahu, An-Najah itu keselamatan. Agama kita ini agama keselamatan. Anda butuh selamat tidak kira-kira? Sangat membutuhkan keselamatan. Maka berada dalam sebuah lingkungan terbaik, dalam keadaan suasana yang terbaik. Saya merasakan pagi hari di setiap subuh saya berangkat itu. Suasananya walaupun di sini sepi, di sini hanya kelapa sawit, tetapi hati rasa yang ada pada diri saya melangkahkan kaki ke masjid mau bertemu dengan para ahli Quran ini, itu rasanya mirip betul, sama betul. Saya sebelum Covid kemarin, mohon maaf, sebelum musim haji kemarin, oleh Allah kasih keberuntungan mengantarkan jamaah umroh, itu begitu kita berada di tanah suci dalam posisi kita umroh, suasananya sama itu. Sama kenapa Ustaz? Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Ada sebuah bekal yang sangat kuat yang apabila didapat oleh hati-hati orang yang beriman, itu ketakwaan itu bisa berlipat. Takwa. Dan takwa itu apa Ustaz? Saya minta maaf. Takwa itu adalah suasana kalbu yang menjadikan orang bisa menjadi sangat tenang. Kenapa Ustaz bisa mengatakan seperti itu? Nanti bisa dibuka dalam kitab Al-Qusairi, Imam Al-Qusairiyah, mohon maaf. Imam Al-Qusairi itu punya catatan, punya tulisan tentang karakter-karakter kepribadian hamba-hamba Allah yang bertakwa. Selama ini kalimat takwa kan kalimat yang sangat populer dalam agama kita. Tapi barangkali tidak banyak di antara kita yang mencoba bisa mendefinisikan itu sebagaimana yang harusnya bisa kita definisikan dengan baik. Itu betul. Saya tanya kepada para santri, pernah suatu saat takwa itu apa? Jawabannya bisa macam-macam. Iya apa ya kira-kira? Jawabannya bisa macam-macam. Rasulullah pernah ditanya tentang takwa. Pernah? Apa jawab Rasulullah? Ada yang pernah tahu jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang takwa? Ada yang tahu? Rasulullah pernah ditanya tentang takwa. Ada yang tahu? Apa kata Rasulullah? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini katanya. Takwa itu di sini. Ka'ab bin Ubay pernah menanyakan takwa kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ditanya tentang takwa. Apa jawab Umar bin Khattab? Apa jawab Umar bin Khattab? Semua pidato-pidato Rasulullah, khutbah-khutbah Rasulullah, itu pasti ada keluar kalimat ittaqillah, 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 ittaqullah. Apa jawab Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu mengilustrasikan takwa itu seperti berjalan di atas bukit, di bawahnya banyak jurang. Maka cara jalanmu itu cara penuh ketakwaan. Penuh ketakwaan. Jadi cara jalan kita ini penuh ketakwaan. Loh, maksudnya gimana itu? Abu Hurairah lebih detail. Pernah dengar Abu Hurairah? Pernah dengar? Hadis-hadis itu mayoritas dua sahabat, satu sahabiah Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu banyak keluar riwayat dari beliau. Separuh lebih, saya minta maaf, ada dua sahabat. Yang pertama Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu banyak. Abu Hurairah itu siapa Ustaz? Saya beritahu, Abu Hurairah itu dia hanya hidup di zaman Rasul hanya 3 tahun aja membersamai. Loh, kok banyak sekali dia punya hadis? Karena memang dia mendedikasikan dirinya untuk ilmu. Dia cari ilmu itu. Fashionnya itu memang pengetahuan, ilmu.
Makanya hadis-hadis banyak keluar dari beliau. Walaupun dia nggak ketemu sama Rasulullah, ada hadis yang dia tidak langsung dengar dari Rasulullah, tapi dengar sahabat. Tapi Abu Hurairah sampaikan. Makanya majelis Abu Hurairah itu juga majelis yang penuh para sahabat untuk ngaji sama beliau. Pernah ditanya oleh sahabat dalam satu forum majelis Abu Hurairah tentang takwa. Apa jawaban Abu Hurairah? Apa? Kata Abu Hurairah, takwa itu seperti Anda berada dalam taman yang indah. Sana ada banyak bunga. Anda senang, Anda bahagia. Tapi kalau Anda tidak hati-hati, kata dia, tidak hati-hati, itu bunga-bunga itu banyak yang ada durinya. Itu antum bisa tertusuk duri. Nah, apa makna takwa itu? Terbayang nggak? Sesuatu yang berat. Nah, Imam Al-Qusairi ngasih sesuatu yang mudah untuk kita untuk bisa pahami, karena beliau ahli pendidikan. Kenapa ahli pendidikan, Ustaz? Dia sudah meneliti hampir ada 370-an ayat tentang takwa dalam kitab suci Al-Quran. Dia juga kumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah tentang istilah takwa. Akhirnya dia punya kesimpulan bahwa takwa itu adalah karakter. Takwa itu adalah pribadi, kepribadian. Oh, bukan pribadi, kepribadian. Dan itu apa? Dan itu apa? Ada yang tahu? 4 hal yang dia kasih ingin simpulkan. Ini penting untuk kita ketahui. Kalau Anda sudah memiliki 4 ini, insya Allah Anda masuk dalam kategori muttaqin. Apa Ustaz? Itu ternyata dari simpulan huruf-huruf yang membentuk kata takwa itu sendiri. Apa Ustaz? Takwa itu dari kata huruf apa? Tak. Kedua apa? Qaf. Ketiga apa? Wawu. Keempat apa? Ya, coba diingat-ingat. Karakter utama yang diawali dengan huruf tak itu apa? Sambil minum ya. Apa? Tak. Ini sudah nggak begitu terkenal di kita ini kalimat ini, tapi penting sekali. Apa? Karakter utama seorang mukmin, seorang muslim yang diawali dengan huruf ta itu apa? Karakter apa? Halo. Lawan karakter ini sifat yang paling dibenci oleh Allah. Iblis, pernah dengar iblis? Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, iblis itu sebelumnya hamba Allah yang sangat mulia itu. Mulia itu karena taat dia sama Allah. Tetapi karena ada perintah dari sisinya dan dia menolak, maka sesungguhnya Allah usir dia. Nah, kenapa dia menolak? Nah, itu lawannya tak ini. Apa? Sifat iblis yang menjadikan dia tertolak apa? Hah? Sombong, takabur. Ya apa ya? Takabur. Tapi tak itu bukan takabur. Lawannya apa? Lawannya takabur apa? Tawadhu. Tawadhu. Pernah dengar tawadhu? Ini kata yang nggak populer loh ini. Ya apa ya? Hilang itu santri-santri kita, anak-anak kita dengan kalimat tawadhu. Pernah dengar tawadhu? Tawadhu itu apa? Ya tidak sombong, Ustaz. Apa tawadhu itu? Rendah hati. Bukan rendah diri loh ya. Rendah hati. Tahu rendah hati? Tawadhu itu rendah hati. Itu makanya orang kalau tidak tawadhu jadi masalah besar. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu Allah. Saya bilang para jamaah itu kalau ke tanah suci ada sifat yang akan bikin masalah antum dimanapun. Ketika Allah menjadi dekat dengan tempat itu, apa itu? Sifat sombong. Makanya kalau kita ngantarkan jamaah, saya minta maaf itu, walaupun aksesnya uangnya banyak, dia dekat dengan menteri agama, tapi kalau orang Jawa bilang kemelindi, kemayu, kemaki, apa Ustadz? Takabur, sombong. Wah, itu bikin masalah itu. Orang sombong itu dicintai orang nggak kira-kira? Benci. Sekaya apapun antum, sekaya apapun antum, sepengaruh apapun diri antum, maka bersikap humble, itu betul-betul ingin mendekat. Siapapun, kemuliaan hamba Allah itu makhluk-makhluk yang mulia. Siapapun dia, karena innallaha la yanduruna ila azamikum wala ila suwarikum walakinna yang duruna ila
qulubikum. Saya sering sampaikan jamaah ketika datang ke tanah suci, kenapa mereka kepengen doa sangat ijabah. Anda datang kadang-kadang ke kiai, Anda datang ke ustadz, saya tanya, kamu ke tanah suci mau doa sendiri, kira-kira doamu didengar sama Allah nggak kira-kira? Hah? Ragu-ragu dia. Coba jamaah kita ini ada yang berangkat ke sini sampai mungkin, saya minta maaf, di Klaten itu. Di Klaten itu dekat kota Solo. Itu ada seorang janda ibu. Ini kisah nyata. Ada seorang janda menghidupi 4 orang anak. 4 orang anak. Oleh Allah Ta'ala setiap hari jualan dia itu naik sepeda ontel. Kalau di sini saya jarang melihat sepeda ontel. Rata-rata motor. Itu sepeda di kayu gitu. Jualan apa? Jualan sapu lidi. Setiap dia berangkat dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang memberi rezeki, kasih kami rezeki untuk memenuhi kebutuhan anak, dan kasihkan sisa untuk bisa kami tabung untuk bisa naik haji. Daerah Polan Harjo di Klaten itu 30 tahun dia ditanya sama pewawancara di televisi, berapa hari ibu nabung setiap hari itu kalau jualan? Kata dia 10.000 ya tabung, ya tabung. Apa setiap hari laku? Enggak seluruhnya laku. Tapi oleh Allah kadang-kadang ketika hari ini nggak ada yang laku, esoknya dikasih laku yang berlebih untuk bisa nabung, itu bisa ia lakukan. 30 tahun dia nabung. 30 tahun di setiap hari dia berdoa, kasih sisihkan 10.000 dan seterusnya. Oleh Allah hari ini sudah sampai di Mekah dia. Sudah sampai di Mekah. Hari Tarwiyah dia masuk di kloter jamaah dari Klaten. Masuk di jamaah haji oleh Allah. Saya yakin kadang-kadang ada hamba-hamba Allah yang seperti ini, kalau doa di hadapan Allah gimana kira-kira? Didengar betul nggak kira-kira? Orang kadang-kadang bilang nggak masuk akal muskil, tapi beliau bisa sampai dengan sesuatu yang tak masuk di akal itu. Tapi inilah Allah ketika punya kehendak. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Bukankah haji itu ya undangan Allah? Undangan Allah nggak? Anda sudah dapat undangan belum? Belum. Coba dibuka di Quran surat Al-Hajj ayat 27, wa'adin fin nasi bil hajj. Allah itu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk sebar itu undangan. Adin itu kan muadin. Adin itu beritahukan kepada seluruh manusia untuk bisa berangkat haji. Itu sudah undangan, sudah dikumandangkan. Siapa yang kumandangkan? Nabi Ibrahim. Waktu itu, coba nanti dibuka di tafsir Imam Ibnu Katsir. Di tafsir Departemen Agama juga keluar itu. Penjelasan dari Abdullah Ibnu Abbas. Dia menceritakan, dia mengisahkan saat Nabi Ibrahim itu diminta untuk mengundang orang berangkat haji, dia sempat bimbang. Kenapa bimbang Ustadz? Gimana saya bisa lakukan? Ini perintahnya kepada seluruh manusia. Seluruh manusia, sedangkan dulu nabi-nabi kan hanya untuk umatnya yang dia temui. Lah ini seluruh manusia gimana caranya? Mungkin Nabi Ibrahim tidak seperti kita sekarang ini yang kemana-mana bawa apa? Bawa ponsel, bawa handphone, bisa bikin status di Facebook, Instagram. Kalau Nabi Ibrahim sudah punya kuota, sudah bawa handphone, mungkin nggak bimbang dia. Dia tinggal ganti status saja, saya dikasih perintah sama Allah untuk ngundang kalian haji. Antum orang beriman jadi followernya Nabi Ibrahim nggak kira-kira? Pengikut, maka antum tidak bisa melihat yes gitu. Saya berangkat. Lihat dulu gimana? Allah meyakinkan Nabi Ibrahim bahwa panggilanmu itu tidak sia-sia. Apa itu? Dengan kalimat ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Jadi apa? Perintah itu belum dilaksanakan, Allah sudah kasih janji kalau kau lakukan itu akan mendatangi panggilanmu itu. Rijalan siapa? Hah? Bukan laki-laki. Laki-laki itu rajulun. Rijalan siapa? Orang yang berjalan kaki menggunakan rijlain. Ada orang yang haji jalan kaki, ada nggak? Ada. Di London di Inggris itu ada seorang mu'alaf, pendeta, 3 tahun dia masuk Islam, 5.000 km dia tempuh jalan kaki dari Inggris ke Mekah tahun kemarin. Di Indonesia yang berjalan kaki bukan jalan kaki itu, tapi menggunakan sepeda. Sepeda pakai kaki juga nggak kira-kira? Pakai kaki juga. Itu juga sampai berapa waktunya? 10 bulan. 10 bulan sampai. Ada itu. Nanti kapan-kapan ini bisa dimulai. Kalau antri haji kelihatannya saya kemarin buka di Bengkulu ini cukup lama antrinya. Bisa sampai berapa itu? Hah?
18 tahun. Nah, masih mending. Ada yang 30 tahun. Berapa tahun? 22 tahun. Masih mending. Masih mending. Loh, kenapa masih mending Ustadz? Di Bantai, di daerah Sulawesi Selatan, ada satu kabupaten, antum punya bayi, anak, punya cucu, begitu lahir daftar naik haji. Kira-kira berangkat usia berapa anak itu? Kalau ngikuti aturan Departemen Agama, cucu kita, anak kita ini kalau sudah usia 97 tahun baru bisa berangkat. 97 tahun. Terpikir nggak mau berangkat haji kira-kira? Kan berat itu. Makanya ini undangan Allah, yakin dulu aja itu. Yakin itu bahwa kalau Allah tentukan akan dikasih jalan dan kemudahan. Itu kan hanya kebijakan manusia. Tapi masalahnya sudah ada doa dan keinginan belum? Loh, kenapa Ustadz? Karena Allah juga menjanjikan wala kulli dhamirin, orang-orang yang naik haji itu tidak hanya jalan kaki, bahkan naik onta-onta yang kurus. Terbayang antum, onta-onta yang kurus itu maksudnya apa? Hah? Kenapa kok nggak nunggu pakai onta-onta gemuk? Dalam teori zaman dahulu, ini kata para mufassir, itu kalau pakai onta kurus, itu artinya orang ini ekonominya pas-pasan atau berlebih kira-kira? Pas-pasan. Jadi ukurannya kadang juga dengan tidak finansial, dengan uang. Loh, kenapa Ustadz? Nanti saya beritahu. Mingkuli fajin amik, bahkan dari arah yang jauh-jauh. Jauh-jauh itu Anda pernah dengar Nabi Ibrahim, adanya Nabi Ibrahim ngajak haji, pernah dengar nggak? Kalimat ya ayyuhan nas kataba alaikumul hajj, pernah dengar belum? Belum pernah. Min fajin amik itu dari jauh-jauh. Makanya orang kalau jamaah haji dari Indonesia itu dianggap bahasa min fajin amik ini jauh-jauh. Bahkan jauhnya bukan hanya sekedar jauh lokasi, tetapi juga jauh masa. Kita dengan Nabi Ibrahim itu berjarak 4000 tahun, Bapak-bapak Ibu. Tapi kenapa kok panggilan haji tiba-tiba hadir di sini dan Anda merasa diundang? Karena ini yang diceritakan Rasulullah, disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Saat ketika akhirnya Ibrahim yakin undangannya ini tidak sia-sia, maka dia naik di satu gunung paling tinggi saat itu, namanya Jabal Abi Kubais. Sekarang dari tempat istana raja itu kalau dibangun paling tinggi, dia naik, dia serukan panggilan haji. Dan begitu Nabi Ibrahim menyerukan kalimat haji itu, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menanamkan kalimat di hati orang-orang yang mengaku beriman. Kalimat apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pernah dengar kalimat itu? Ada nggak di hati Anda? Maksudnya apa itu Ustaz? Labbaik itu artinya apa? Hai fulan, kalau kita panggil santri jawabannya apa? Kalau ada yang mengatakan labbaik artinya apa kira-kira? Saya siap. Siap itu bukan sekedar saya ada, saya siap mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu kata labbaik. Labbaik. Labbaik itu ikut. Kalau orang Jawa itu sendiko dawuh. Opo wae, apa yang, mohon maaf saya kadang-kadang sering terpengaruh bahasa Jawa. Apa saja yang kau perintahkan, ku penuhi. Itu labbaik. Aku memenuhi panggilanmu. Labbaik. Innal hamda, segala puji, alhamdulillah, semua pujian, wa ni'mata, dan kenikmatan yang kita terima ini, laka, itu berasal darimu ya Allah. Wal mulk, itu dalam genggaman kekuasaan. La syarikal, karena kami hanya menyembahmu, gak menyembah yang lain. Itu betul-betul kalimat tauhid, sesungguhnya kalimat haji. Itu labbaik Allahumma labbaik. Dan itu kalau sudah ada pada seorang mukmin, apa yang dia inginkan, apa yang dihajatkan, itu kekuatannya besar. Itu betul. Itu betul. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lah ada apa Ustaz? Kenapa panggilan ini hadir? Kenapa Allah Ta'ala ingin mengumpulkan kita di tiap Zulhijjah? Zulhijjah. Kan kita ingin bicara konsep amal-amal di bulan Zulhijjah. Tapi saya tadi ngalor ngidul kemana-mana, tapi mudah-mudahan enten arahnya ya. Karena saking bersemangatnya kadang-kadang nggak ngerti. Tapi berkah oleh Allah Zulhijjah. Kenapa dengan amal Zulhijjah? Antum tahu apa yang terjadi dengan aktivitas yang terjadi hari ini? Hamba-hamba Allah kadang-kadang tadi ketika kebijakan-kebijakan bisa jadi putus asa. 22 tahun, oh, saya punya uang sekian, kapan saya bisa berangkat? Nggak mungkin itu berangkat. Jangan bicara gitu. Jangan bicara gitu. Loh, kenapa Ustadz bisa katakan seperti itu? Ada hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Saya kasih contoh aja sebuah peristiwa besar. Kalau nggak percaya,
Anda bisa tanya langsung di Blitar. Tahu pernah ada kota namanya Blitar di Jawa Timur? Pernah dengar? Blitar. Yang terkenal di sana apa? Makamnya Bung Karno. Nah, orang kalau tahu Blitar itu ada makamnya Bung Karno di sana. Datuk, ini kisah nyata. 2010 itu ada hamba Allah di Blitar itu. Ada hamba Allah di Blitar itu. Pekerjaan belum mapan. Ini adik-adik nanti mudah-mudahan punya keyakinan yang sama, bisa ngikuti beliau. 2010 pekerjaan belum mapan. Rumah nggak punya dia. Rumah. Motor itu ya motor utuk-utuk sederhana. Itu suami istri nonton satu sinetron di televisi. Judulnya Tukang Bubur Naik Haji. Pernah lihat? Kalau teman-teman adik-adik ini nggak lihat ini, sudah nggak suka nonton sinetron. Pernah dengar? Tukang bubur naik haji. Waktu antum lihat tukang bubur naik haji dulu, kalau belum haji, gimana itu perasaannya? Jadi pengen haji. Dan ini terjadi sebuah, makanya bikin sinias. Kalau perlu memang pondok ini ya bikin kemampuan anak untuk bisa ambil syuting, bikin film sinetron di tempat ini, itu bisa punya pengaruh dahsyat itu. Tukang bubur naik haji itu membuat yang bersangkutan suami istri ini tiba-tiba berazam, mas, pengen naik haji nggak? Pengen, iya. Tapi gimana caranya? Itu sinetronnya tukang bubur. Kita jualan bubur gimana? Jualan bubur. Itu kisah nyata. Akhirnya dia menempuh cari modal untuk jualan bubur. Terkumpul uang 3 juta rupiah. Pangsa pasar yang dia bidik paling awal dia survei. Karena agak pendidikan dia. Apa? Jangan bubur-bubur biasa, apa? Bubur bayi. Bubur bayi. Jadi setiap ada ibu-ibu yang hamil dia berdoa, insya Allah ini calon pelanggan. Kalau hadir di walimah akad nikah, segera punya anak, saya doakan mudah-mudahan jadi pelanggan buburku dan seterusnya. Itu. Suami istri bikin itu malam, jadi jam 4 malam. Itu betul bikin bubur. Ketika sudah ada brand mereknya, hari pertama dia jualan. Saya minta maaf. Pengalaman dia jualan hari pertama itu tidak laku ternyata. Nggak ada satupun yang beli. Apa yang dia lakukan? Dia kemasi buburnya itu, kan dia sudah siapkan seperti botol-botol untuk tempat itu. Istilahnya aqua itu untuk bubur itu. Dibagi-bagi ke pasar. Sambil dia silaturahmi, ini saya ada bubur bayi, minta doanya. Itu semua didatangi sampai habis. Pulang ke rumah, ditanya sama istri. Pertanyaannya apa? Mas, laku itu terjual enggak ya? Apa jawab sang suami? Sang suami menjawab, habis katanya. Alhamdulillah habis. Loh, kenapa dia tidak jawab tidak laku? Dia nasihatkan kepada kita, Ustadz apa? Pinter-pinter suka bohongin istri katanya. Kenapa? Kalau saya jujur, saya bilang tidak laku, istri saya besok udah nggak mau masak bubur lagi. Dia jadi kasihan sama saya. Iya Pak ya? Makanya bapak-bapak pinter-pinter ngapusin istrinya tapi yang membahagiakan. Kadang-kadang bahasanya bukan tidak laku tetapi habis. Bohong tidak kira-kira? Enggak bohong. Saya katakan habis. Dan ternyata alhamdulillah istri saya semangat. Wah, besok bikin lagi dengan doa-doa. Kami tuh punya di Solo itu ada aktivitas namanya warung sedekah. Setiap hari melayani hampir 1.500 orang duafa. Buka setiap hari di depan Stadion Manahan. Nanti makanya kalau ke Solo bisa makan gratis di sana. Oh ya, ini berkah oleh Allah. Berkah oleh Allah. Ya, saya minta maaf. Ini saya sudah harus keluar. Ini sampai ya minta waktu ya 5-10 menit lagi Ustaz. Masih bisa ya? Dikejar nggak ini? Karena dikejar pesawat. Tapi saya cerita tukang bubur aja saya selesaikan. Itu betul. Itu kalau kita masak sambil kasih doa, kasih wirid, itu rasanya bisa beda. Dan nilainya apa yang kita masak itu bisa beda. Ini ada dapur di sini. Kalau pas masak, kalau goreng, itu kasih wirid, kasih dzikir. Doa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang makan bubur ini oleh Allah tambah sehat. Kalau punya utang ya segera lunas semua. Yang belum berjodoh segera dapat jodoh. Para santri yang masak tempe yang saya goreng ini mudah-mudahan segera hafal. Itu dengan ketika antum masak sambil dimaki-maki itu beda enggak? Oh itu betul. Itu ada nilai-nilai roh dan spirit. Saya kembali ke kisah tukang bubur itu. Akhirnya istri ini ya Ustaz seneng. Wah insya Allah. Untungnya dia nggak tanya karena masih ada modal 3 juta per putaran. Betul itu. Dimasakkan lagi bubur untuk jualan. Esok harinya alhamdulillah Allah sudah mulai laku. Dia tambah semangat.
Dalam tempo 1 bulan sudah ada marketing mahasiswa yang ikut membantukan karena ternyata diminati. Harganya hanya 3.000 perak. 3.000 perak. Itu. Tapi jualan bubur itu kan jualan beras sama air. Banyak airnya atau berasnya kira-kira? Airnya. Dan luar biasa itu. 4-5 bulan itu dia cerita. 4-5 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini keuntungan-untungan kita masukkan ke almari, mbok coba dihitung Mas. Pak, ya dibuka. Begitu dibuka, dari modal 3 juta, berapa keuntungan yang ada di almari itu? Berapa? 100 juta. 100 juta. Akhirnya dia tanya, godaan pertama 100 juta ini kira-kira untuk apa? Beli motor baru atau beli rumah? Dia belum punya rumah. Atau naik haji kira-kira? Hah? Niatnya awal untuk istrinya istiqomah. Makanya ini konsep takwa yang sangat penting. Istiqomah senantiasa yakin tentang janji Allah. Apa? Haji Mas. Kenapa? Urusan motor, urusan rumah dan seterusnya itu mudah, itu dunia. Tapi urusan haji ini panggilan yang hanya seumur hidup. Dan apa yang terjadi? Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala betul itu. 100 juta itu terkumpul ke Kemenak dia. Daftar tanya, berapa ongkos haji? 2011 waktu itu 25 juta. Sekitar itu. Tapi antrinya 2-3 tahun di sana. Waktu itu sudah antri, waiting list. Tapi dia dikasih nasihat, kalau kepingin langsung bisa berangkat tahun depan, pakai haji plus saja. Itu ada birunya. Ke sana ditanya ongkosnya berapa? 1 orang 50 juta. Jadi kalau 2 orang berapa tadi? Dibayarkan semua nggak kira-kira? Bayarkan semua. Tapi berkah itu. Mabrur dia dapatkan. Lu kenapa Ustaz bicara mabrur? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ila jannah. Jenengan tahu maknanya mabrur? Mabrur tahu? Halo? Apa namanya mabrur? Hah? Halo? Bukan makbul loh. Orang sering menerjemahkan mabrur dengan makbul. Mabrur itu apa? Dari kata apa itu? Birun. Pernah dengar kata birun? Hah? Lang tanalul birro hatta tunfiku mimma tuhibun. Bir artinya apa? Kebaikan. Tahu maknanya kebaikan? Dalam bahasa Arab, bahasa Quran itu ternyata kebaikan itu ada tingkatan-tingkatan. Jenengan pernah dengar kata toyib? Toyib. Toyib itu artinya apa? Itu bermasalah sejak ada lagu Bang Toyib yang nggak pernah pulang-pulang itu. Toyib. Toyib. Baik. Anda pernah dengar istilah khair? Kuntum khaira ummah. Khair artinya apa? Baik juga. Anda pernah dengar istilah ma'ruf? Kebaikan juga. Anda pernah dengar istilah Hasan? Ini Hasan. Yayasannya Hasan. Hasan artinya apa? Baik. Tinggi mana itu? Paling tinggi mana? Mabrur katanya. Jadi Hasan, ihsan, ma'ruf. Saya ingin kasih ilustrasi. Minta maaf ya Ustaz. Ini karena penting. Al-hajjul mabrur agar Anda bisa mabrur sehingga kemudahan Allah akan turun pada diri Anda. Pertolongan Allah akan mudah turun. Lu kenapa Ustaz? Itu sebenarnya serius sih. Saya pertama konsepsi ma'ruf itu konsepsi thayyib itu kebaikan yang sifatnya alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajarotin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti'ulaha kulahin. Itu ayat Allah. Kalau thayyib itu kebaikan wujudnya fisik, penampakan. Kalau khair itu kebaikan dalam konsep nilai-nilai. Kuntum khaira ummah. Masuk pesantren jadi baik nggak anak-anak? Insya Allah baik. Di sini programnya jelas. Sholat subuhnya, ngajinya dan sebagainya. Maka saya dukung sekali kalau di sini mau bikin program setingkat SMP. Kalau SMP, anak-anak kita SMP dimasukkan pondok ini, kira-kira jadi baik nggak? Jadi khair. Tapi kendalanya kadang-kadang begitu anak-anak itu pulang diminta ke masjid, sulit katanya. Diminta ngaji Quran, saya sudah di pondok suka ngaji. Ada nggak santri yang seperti itu? Oh banyak katanya. Itu makanya harus amar ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang terrealisasikan. Artinya sudah ada konsep nilai kemanfaatan. Itu ma'ruf. Orang kalau bagi-bagi sembako ma'ruf tidak? Ma'ruf sekali itu kasih kemanfaatan. Tapi kalau bagi-bagi sembakonya hanya waktu pilkada saja, pilihan RT saja, itu tidak sampai pada derajat hasan, derajat ihsan. Lu kenapa Ustaz? Ada apa dengan ihsan? Ihsan itu kebaikan yang lebih tinggi dari ma'ruf.
Apa maksud Ustaz? Pernah dengar pertanyaan Rasulullah kepada malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu ihsan? Apa? Ihsan apa? Anta budallah ka'annaka taroh fa ilam tastati fa innahu yara. Ihsan itu wabil walidaini ihsan. Kenapa dengan orang tua itu kita ihsan? Karena itu perintah Allah. Enggak peduli orang tua memperlakukan Anda seperti anak tiri, Anda tidak dianggap seperti anak kandung, tetapi perintah Quran wabil walidaini ihsan. Kau berbuat baik itu betul-betul karena hanya perintah Allah. Itu maknanya Lah kalau birun mabrur apa? Jenengan pernah dengar istilah birrul walidain? Birrul walidain pernah dengar? Itu Allah ingin menggambarkan tentang makna bir. Hatta tunfiku mimma tuhibun. Jenengan tahu kebaikan orang tua kepada anak? Tahu kebaikan? Terus memberi tak harap. Iya apa ya? Orang tua itu rela kadang dia menjual rumahnya, dia menggadaikan sawahnya, dia melepas utang sana utang sini dan seterusnya kehormatannya dalam rangka untuk anaknya. Iya apa ya? Itu namanya mabrur, ibu. Makanya al-hajjul mabrur, tukang bubur ini yang di Blitar ini kisah nyata. Habis itu dia berdoa sama Allah, dia ingin berpikir, ya Allah, Engkau muliakan saya sedemikian rupa, saya berjanji kepadamu. Untuk apa? Begitu saya pulang, apa butuh masyarakat, apa butuh umat ini, akan saya bantu. Niatnya membantu orang, dan betul itu. Oleh Allah begitu dia pulang, walaupun dia nggak punya apa-apa dan seterusnya, ada orang yang minta bantuan. Rumah saya dibeli. Oh iya, tapi saya nggak punya uang itu. Lah, kamu punya uangnya berapa lah? Kamu butuhnya apa? Butuhnya nyekolahkan anak. Udah saya sekolahkan. Dibantu sama dia. Akhirnya ketika dia mau menjual, udahlah ini saya titip sertifikatnya. Gimana caranya dan seterusnya. Akhirnya jadi doa. Saya beli saja. Mudah-mudahan oleh Allah saya beli. Itu dia hanya punya lahan di Blitar itu beberapa hektar. Sekarang dibikin tempat resort wisata. Saya nggak bohongin. Saya minta maaf. Dibikin resort wisata. Ada kolam renangnya macam-macam dan sebagainya. Itu dia kerjasama jualan bubur itu. Kalau dulu dia masak dianya dengan istrinya, sekarang ada 14 tenaga. Itu bikin bubur setiap hari, dilempar ke kabupaten-kabupaten lain. Kalau ada orang yang kepingin bikin bubur versi dia, diajari saja. Kalau kemudian nanti sudah ada keuntungan, dia percaya saja. Nanti 5-10% kasih ke kita. Mudah-mudahan saya bisa salurkan di bidang sosial. Itu betul. Mabrur betul. Oleh Allah Subhanahu wa taala kasih berkah. Berkahnya apa, Ustaz? Akhirnya dia bikin resort wisata, nama resort wisata Kampung Bubur. Tahu Kampung Bubur? Nanti coba di Blitar, kamu buka di YouTube. Ada namanya Kampung Bubur. Yang bikin adalah tukang bikin bubur. Karena kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Nah itu. Kenapa dia? Karena dia tahu betul bagaimana cara Allah menurunkan pertolongan untuk dirinya. Apa caranya? Tahu nggak? Cara mudah Allah menurunkan pertolongan untuk antum. Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Ini terlihat wajah-wajah bermasalah ini. Karena pertolongan Allah nggak turun-turun nih. Mau tahu? Kalau nggak mau tahu saya pulang dulu aja. Nanti kapan-kapan saya datang lagi untuk saya beritahu. Ini sudah ditunggu ini Ustaz. Mau tahu? Apa? Allah fi auni abdi makana abdi fi auni ahi. Cara mudah pertolongan Allah, ingat-ingat betul. Apa? Tolong saudara-saudara kamu yang membutuhkan. Oh, itu cara mudah Allah kasih tolong. Di Solo bahkan ada seorang tukang becak yang naik haji. Oh, ini kisah nyata. Tahu tukang becak? Dia nggak punya uang. Yang dia punya hanya becak dan tenaganya. Oh, itu becak. Kalau dia tahu betul dia, akhirnya apa? Dia becak saja setiap hari Jumat berkah. Mulai pagi sampai jam 12. Ini kisah nyata. Oleh Allah Ta'ala kebetulan ada salah satu penumpang itu orang yang sangat kaya. Salah satu pejabat Orde Baru di masa itu. Orang tuanya, kerabatnya naik becak itu mau dibayar lebih karena dia nggak ada transaksi di awal, karena dia ingin memberi sesuatu. Tapi tukang becaknya menolak. Loh, kenapa menolak? Yang bisa saya lakukan adalah setiap Jumat saya ingin membantu orang. Ibu kebetulan terpilih menjadi orang yang saya bantu. Kalau kepengen bayar nanti habis Jumatan saja saya menerima bayaran. Itu orang kaya, orang terpandang dikasih sedekah sama abang becak, rasanya gimana kira-kira? Nangis ibu. Nangis ibu. Awalnya marah dia, dipikir kamu mau memeras saya berapa? Ini uang ini sudah lebih. Tapi begitu dia tahu ini ya ikhtiar saya ingin membantu orang,
itu dia nangis. Tiba-tiba dia teringat ini mau sholat Jumat, mau nggak saya ajak sholat Jumat untuk besok bulan haji katanya. Iya, nangis dia yang tukang becaknya, dihajikan itu. Makanya kalau di Solo saya sering sarankan pemuda-pemuda santri kalau hari Jumat itu sewa becak, kamu becak saja siapa tahu. Bukan itu konsepnya, tetapi konsepnya tolong saudaramu yang membutuhkan. Allah akan mempermudah pertolongan untuk kita. Setuju? Karena sudah setuju, saya ingin akhiri majelis ini dengan kebaikan dan keberkahan. Mudah-mudahan semakin mudah pertolongan Allah datang kepada kita, semakin yakin kita akan kuasanya, dan semakin mudah jalan-jalan di antara hajat kita. Dan kita doakan mudah-mudahan para santri-santri kita oleh Allah dimudahkan pembelajarannya, dan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meraih apa yang dicipta, diimpikan, dan kita doakan bisa mendapat jodoh wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang terbaik, dan mudah-mudahan oleh Allah diberkahi semua. Dan kita doakan pewakaf, muwakif, pembangun yayasan, oleh Allah dikasih kesehatan, Allah Ta'ala kasih limpahan rezeki di antara banyak kemuliaan yang telah diberikan, dan insya Allah jariah akan terus mengalir dalam kehidupannya karena terus berbuat kemakburan dalam hidupnya. Dia mementingkan hamba Allah yang lain daripada dirinya, dan ini berkah yang insya Allah akan ditunjukkan untuk siapapun. Dan kita doakan semua yang hadir di tempat mulia ini oleh Allah dimudahkan untuk bisa menuju ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, melaksanakan ibadah haji. Dan yang mengamini saya doakan mudah-mudahan rezekinya lapang, kasih sehat, kasih berkah. Kalau belum mengamini apa Ustadz, mudah-mudahan segera dapat hidayah. Nah, itu akan baik-baik kalau nggak mengamini. Berkah oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sholatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayatil ba'dal mamat. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lang tabur ya 'alima ma fis sudur. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa rohatan hinal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wa najata anin nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata tutur kata kami yang kurang berkenan. Mohon maaf dan minta doanya mudah-mudahan kami bisa sampai selamat ke tempat tujuan. Dan terima kasih sekali keluarga Datuk Saifuddin yang telah menjamu kami dan keluarga besar Mahad Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ada kesempatan kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan kita nanti bisa dikumpulkan dan bertemu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Aku lu qouli astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.